Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ini namanya golden rule. Apa yang saudara ingin orang lain perbuat kepada saudara, perbuatlah juga kepada mereka. Saudara, pernyataannya simple, ya. Jangan lakukan apa yang saudara tidak ingin orang lain lakukan kepada saudara. Jadi kita melakukan apa yang kita ingin. Kalau kita senang orang menyapa kita, kita menyapa orang. Kalau kita senang orang memaafkan kita, kita memaafkan. Kalau kita senang orang itu memberi kepada kita, kita juga harus suka memberi kepada orang lain, ya. Jadi kalau kita ingin dikasihi, kita juga harus mengasihi. Nah, kalau prinsip ini dijalankan, ya, rumah tangga aman, ya, karena suami istri saling mengasihi, saling menolong, saling memberi, saling memaafkan, saling semuanya, saling yang baik, ya. Begitu juga anak dan orang tua. Anak kalau suka orang tua memperhatikan, anak juga harus memperhatikan orang tuanya. Kalau kita senang orang tua itu selalu, ya, memberi kita makanan, oleh-oleh, ya, kita juga kepada orang tua juga demikian, ya. Jadi karena kita mengasihi, mereka mengasihi. Karena kita halus, lembut, mereka lembut juga. Coba saudara, orang tua yang sering berteriak-teriak kepada anaknya, marah-marah, anak-anaknya juga demikian, ya. Mereka biasanya itu berani membentak kepada orang tuanya juga, melawan dengan kata-kata yang keras. Suami istri juga, ya. Kalau lembut, ya mungkin dibalasnya lembut. Kalau kita kasar, kita mendapat balasan yang kasar. Jadi saudara-saudara, prinsip ini luar biasa. Itu sebabnya dikatakan hukum ini, dikatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau semua disimpulkan, lakukan apa yang saudara ingin orang lain lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, ya. Tuhan Yesus mengajarkan bahkan kasihi musuhmu, doakan mereka. Dan Tuhan Yesus juga memberitahu kalau kamu murid-muridnya, kamu harus berbuah banyak, harus saling mengasihi. Jadi ada kata saling, ya, saling. Nah, itu sebabnya kita bisa ada damai sejahtera. Banyak orang yang bertanya, ya, mengapa kok saya begini, saya begitu? Sepertinya hidup ini tidak berpihak kepada saya. Sepertinya kok saya hidupnya sulit, orang lain kelihatannya lebih mudah. Ya, kita harus mawas diri, memeriksa diri, apa yang sudah kita lakukan, ya. Jadi kan Tuhan juga tidak pernah tidur. Tuhan juga memperhatikan perbuatan kita. Memang keselamatan bukan karena perbuatan. Kita diberi keselamatan itu anugerah, ya. Nah, ini yang berbeda. Kalau bukan karena kita berbuat baik lalu Tuhan memberi kita keselamatan, bukan. Tetapi karena iman, karena percaya, dan itu suatu anugerah, ya. Karena percaya, karena kita beriman, kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi ini prinsip hidup di dunia, ya. Jadi ingat, Tuhan Yesus mengatakan hidup kita harus lebih baik daripada ahli Taurat, ya, pada orang Farisi.
Nah, kenapa? Karena mereka tidak mempraktekkan hukum-hukum yang mereka mengerti. Mereka tidak menjalankan. Jadi Tuhan Yesus ingin kita menjalankan, melakukan. Jadi ini berbeda dengan keselamatannya kita peroleh. Tuhan mengasihi kita dan memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena itu hanya kasih karunia. Itu anugerah dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita menjalankan hidup ini seperti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Maka kita akan beroleh damai sejahtera di dalam hati dan juga di antara sesama. Ya, kalau kita lakukan apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita. Jadi kita akan memperoleh tenang hidup kita, karena kita tidak serakah, kita tidak menuntut, kita tidak mengharapkan yang berlebihan dari orang lain. Demikian saudara, ya, mari kita mengucap syukur sama Tuhan yang sudah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu terlebih dahulu mengasihi kami. Dan tolonglah Tuhan supaya kami mempunyai hati yang kasih, dan kami mau melakukan seperti apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kami. Berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka memiliki damai sejahtera di dalam hati, menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami renungkan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur, terima kasih, dan mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Amin. Begitu saudara-saudara renungan hari ini. Sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.